Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu iPhone yang masih worth it untuk dimiliki di tahun 2024 ini guys ya. Dan iPhone-nya apa? Dan kita akan bahas iPhone 11 Pro Max ya. 11 Pro Max ini keluarannya emang udah agak lama ya, cuman sekarang udah nggak diproduksi untuk seri barunya dan saya kira ini masih worth it juga sih di tahun 2024 ini untuk dimiliki buat teman-teman Apple yang biasa menggunakannya guys ya. Oke guys, kita lanjut ke pembahasannya ya. Untuk teman-teman yang beli iPhone second ataupun baru, ini adalah settingan awalnya sama guys ya. Jadi ini saya dapat iPhone 11 Pro Max, garansinya internasional ya. Tapi untuk penyettingan awalnya sama aja. Nah, kalau kita klik tombol power, nanti akan ada tampilan seperti ini guys. Dan ini untuk milih bahasa ya. Di sini ada bahasa Inggris, Spanyol, dan lain sebagainya. Kita pilih bahasa Indonesia aja. Kemudian kita diarahkan untuk memilih region guys ya. Nah, untuk region kita ambil sesuai tempat tinggal kita aja, berarti di Indonesia guys ya. Oke, nah ini Indonesia. Kemudian kita tunggu dulu sebentar untuk mengatur bahasa dan regionnya. Nah, untuk tampilan berikutnya kita akan ditampilkan ini untuk teks ya. Untuk teks ini bisa sedang, bisa besar, ataupun yang default ini yang biasa dipakai pada umumnya ya. Kita pakai yang pada umumnya aja. Klik lanjut. Ini atur tanpa perangkat. Nah, di sini guys ya, ini wajib banget kalian harus masukin WiFi atau enggak jaringan seluler. Kita di sini masukin WiFi aja guys. Ya, tunggu dulu sebentar guys ya. Ini lagi proses memasukkan ke WiFi. Diperlukan beberapa menit untuk mengaktifkan iPhone Anda. Oh guys ya, sedikit info. Jadi untuk iPhone internasional ini, kalau misalkan kalian beli iPhone internasional, itu kalau misalkan belum dibayar ke bea cukai, itu kalian bakal mendapatkan jaringan yang cuma 3 bulan aja. Jadi 3 bulan nanti bakal keblok jaringan lagi dan kalian harus unlock jaringan ya. Ini kita lanjut aja. Nah ini sebenarnya bisa atur untuk keluarga. Jadi semacam ada proteksi buat anak-anak, misalkan kalau misalkan buat anak-anak. Jadi tinggal klik aja keluarga. Nah, kemudian lanjut lagi guys, ini di Face ID, apakah kalian mau langsung setting Face ID sekarang atau nanti juga bisa guys ya. Dan kita atur nanti aja. Kemudian juga buat sandi bisa diatur sekarang. Cuman kalau teman-teman nggak mau ngatur sandi sekarang juga bisa klik pilih kode sandi. Kemudian jangan gunakan kode sandi. Jangan gunakan kode sandi. Lanjut. Nah, ini teman-teman ya. Ini adalah proses transfer data dari iPhone sebelumnya atau dari Android. Kalau misalkan dari iPhone sebelumnya, teman-teman bisa langsung klik aja dari iPhone lain. Nanti di iPhone lain ada tampilan buat scan barcode ya untuk ke iPhone barunya pindah data. Cuman kalau misalkan ke Android, ini dari Android, teman-teman harus download dulu Move to iOS namanya. Nanti juga bisa itu sama, nanti kirim kode. Dan seperti ini nih. Nah, pindah dari Android, lanjutkan. Nanti di Androidnya nanti kita harus masukin kode ini guys ya. Itu kalau ke Android. Cuman kalau ke iPhone, nah nanti di iPhone lain itu akan ada tampilan klik lanjutkan. Ya, setelah klik lanjutkan nanti ada scan QR. Nah, kira-kira seperti itu guys ya.
Dan untuk sekarang, sorry guys, ini kembali lagi kayaknya. Nah, untuk sekarang kita jangan transfer apa-apa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nggak transfer apa-apa juga bisa. Nah, di sini kliknya ya, jangan transfer apa-apa. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman udah punya Apple ID, bisa juga masukin di sini Apple ID langsung ya. Tapi kalau misalkan mau melanjutkan tanpa masukkan Apple ID, kalian bisa klik ini, atur nanti di pengaturan ya. Jangan gunakan. Kalau misalkan teman-teman nggak mau masukin Apple ID atau buat Apple ID baru ya. Jadi teman-teman jangan gunakan dulu aja untuk sekarang. Biasanya seperti itu. Ini klik setuju. Ini kalau misalkan udah nyampe sini, teman-teman tinggal klik lanjutkan. Lanjutkan aja semuanya ya. Nyalakan layanan lokasi boleh. Nah, ini juga atur seluler. Bisa atur seluler sekarang. Kalau misalkan mau masukin kartu SIM juga bisa. Cuman nanti aja ya. Durasi layar, lanjutkan. Analis. Ini bisa dibagikan, bisa enggak ya? Kita klik bagikan dengan Apple aja. Bagikan dengan pengembang, apa-apa. Nah, di sini teman-teman untuk iOS terbaru ya, ini ada tampilan gelap, terang, sama otomatis. Jadi kalau misalkan teman-teman klik terang, ini semuanya pasti akan putih seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman kliknya gelap, pasti seperti ini. Dan kalau misalkan gelap, ini decline bisa menghemat baterai ya. Terus juga ini bisa klik otomatis juga, nanti bisa kalau otomatis di tempat yang gelap bisa jadi terang, kalau di tempat yang terang bisa jadi gelap guys ya. Kita klik terang dulu aja untuk sementara, klik lanjutkan lagi. Nah, ini udah beres untuk settingan awalnya guys ya. Untuk settingan awalnya udah beres, jadi tinggal slide ke atas aja. Nah, ini kita udah masuk menu guys ya. Seperti ini. Dan nanti pasti ada yang kayak gini, ini harus nyambung ke jaringan supaya bisa ngedownload guys ya. Untuk selanjutnya, untuk misalkan teman-teman mau bikin Apple ID baru ya, tinggal klik sini, masuk Apple ID Anda. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya, tidak memiliki Apple ID Apple, nah di sini tinggal melanjutkan teman-teman mau ini proses bikin Apple ID ya. Bikin Apple ID itu di sini. Jadi tinggal masukin nama, nama depan, nama belakang, sama tanggal lahir dan lanjutkan dan seterusnya. Itu kita bisa nanti di next video kita akan bikin tutorialnya buat bikin Apple ID ya. Nah, untuk sementara teman-teman juga harus memperhatikan mengenai baterai guys ya. Kalau misalkan teman-teman belinya second, ini jangan sampai teman-teman beli yang di bawah 80% karena ini pasti otomatis akan ada tulisan servis di sini ya guys. Ya, kalau misalnya ada tulisan servis seperti ini otomatis harus diservis guys. Ini harus diservis dan keluar biaya lagi dan diusahakan yang baterai health-nya di atas 80, di atas 80%, di atas 90% lebih bagus malahan ya. Cuma kalau misalkan teman-teman beli baru pasti dapatnya yang 100% ya. Cuman kalau teman-teman beli yang second pastiin ininya harus di atas 80% guys. Nah, ini 79. Berarti ini udah harus servis guys. Ya, harus dimasukin ke tempat servis gitu. Untuk selanjutnya kita akan bahas kamera. Ini kalau kamera untuk tampilan awal setelah di reset guys ya. Ini akan ada tampilan seperti ini. Izinkan saat menggunakan aplikasi aja. Sini ya, klik ini lanjutkan. Nah, untuk iPhone 11 Pro Max ini udah support 0,5 guys ya. 0,5-nya udah support 1 kali, 2 kali dan sampai 10 kali zoom ya. Untuk potret juga sangat bagus untuk iPhone 11 Pro Max ini guys ya. Untuk foto juga sangat mumpuni lah. Masih worth it untuk tahun 2024. Kalau misalnya teman-teman mau pakai iPhone 14 Pro Max ini bisa dan sangat rekomendasi karena harganya juga sekarang lagi murah, apalagi yang garansi-garansi internasional guys ya. Oke,
Kita bahas apa lagi ya? Nah, di sini guys ya, kalau misalnya teman-teman beli iPhone, pastikan True Tools-nya masih ada guys. Nah, di sininya masih ada 3 komponen ini, dan ini dipastiin si LCD-nya masih berfungsi dengan baik guys ya. Nah, mode gelapnya itu bisa di setting sini guys. Ini mode gelap guys. Jadi tampilan nanti di sininya gelap. Kalau misalkan kita ubah lagi ke mode terang, nah nanti tampilan ini jadi putih lagi guys. Nah, kurang lebih seperti itu guys ya. Nah guys, untuk sementara untuk pembahasan iPhone 11 Pro Max ini cukup sekian aja. Nanti kita next pembahasan yang lainnya untuk iPhone terbaru yang lainnya guys ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan juga like, komen jika kalian suka untuk video ini. Terima kasih guys.